Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari Nehemia pasal yang pertama ayat 4 sampai ke 5. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit, kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih padanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Setelah pagi hari ini kita akan belajar satu tema, doa bagi bangsa. Presiden John F. Kennedy pernah mengatakan demikian, saudara. Jangan pernah tanyakan apa yang negara bisa berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang kamu bisa berikan bagi negaramu. Setelah pagi hari ini kita berjumpa dengan seorang pemuda bernama Nehemia, seorang yang hidup di negeri pembuangan. Dia adalah seorang juru minuman raja di negeri pembuangan. Dia hidup dan memiliki satu pekerjaan yang sangat baik, yaitu menjadi orang kepercayaan raja. Nah saudara, ketika dia hidup di tanah pembuangan, dia mendengar kabar bahwa tanah kelahirannya, tembok Yerusalem telah hancur diratakan oleh musuh. Saudara, hal ini membuat luka yang dalam bagi Nehemia secara pribadi. Kalau tembok Yerusalem itu runtuh, musuh bisa masuk kapan saja ke wilayah mereka. Dan saudara, ketika Nehemia mendengar berita ini, maka sedihlah hatinya. Tetapi saudara, ketika kita melihat hati Nehemia yang begitu sedih, lantas apa yang dilakukan Nehemia bagi bangsa yang merupakan tanah kelahirannya saat itu yang hancur porak-poranda karena perbuatan musuh? Yang Nehemia lakukan saat itu adalah bukan mengatur strategi ini dan itu, melakukan apa yang harus dia lakukan, melainkan yang pertama-tama ketika dia mendengar bahwa tanah kelahirannya itu hancur oleh karena musuh, yang dilakukan pertama kali adalah dia berdoa dan berpuasa ke hadirat Allah yang Maha Kuasa. Nehemia berdoa dan berpuasa selama berbulan-bulan untuk meminta tuntunan Tuhan akan apa yang harus dia lakukan ketika dia berduka, ketika dia berkabung mendengar tanah kelahirannya itu hancur karena perbuatan musuh. Saudara, sikap yang dilakukan Nehemia ini adalah mungkin sikap yang sangat jarang dilakukan oleh pemuda-pemuda masa kini, saudara. Pernahkah kita punya tekad yang sangat besar untuk menangis, untuk berdoa dan berpuasa buat negara Indonesia kita tercinta? Saudara, Nehemia sudah memiliki satu kehidupan yang sangat nyaman di negeri pembuangan. Dia hidup sebagai juru minuman raja, dia menjadi orang kepercayaan raja. Tetapi ketika mendengar bangsanya itu hancur oleh karena tangan musuh, Nehemia yang hidupnya saat itu nyaman di tanah pembuangan, dia bukan serta-merta merasakan kenyamanan itu, tetapi ketika ada hal yang mengguncang dirinya tentang tanah kelahirannya, dia langsung sujud dan berdoa kepada Tuhan. Dia berpuasa, dia menaikkan doa kepada Tuhan untuk bangsa atau tanah kelahirannya itu. Saudara, di dalam bulan Agustus ini kita tahu ada begitu banyak problematika yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita. Pernahkah kita datang kepada Tuhan, kita berlutut seperti Nehemia, kita berdoa dan berpuasa, kita mendoakan yang menjadi problematika dari bangsa dan negara kita hari ini, saudara? Mari saudara, biarlah Tuhan mendapati kita sebagai orang-orang yang setia, sebagai orang-orang yang
mencintai bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan masih melihat ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Sama seperti Nehemia yang bukan hanya berduka, melainkan dia mau berdoa, dia mau berpuasa untuk tanah kelahirannya yang hancur saat itu. Saudara, ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan di tengah problematika yang terjadi di tengah bangsa dan negara kita hari ini. Dan salah satunya adalah kita menjadi seorang pendoa yang mau berdoa buat bangsa dan negara kita. Amin.